Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga. Tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tentunya juga tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya Gusli tak lupa selalu mengajak saudaraku, terutama saudaraku di Jalan Surga ini, untuk sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama terlebih dahulu kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana alhamdulillah berkat beliaulah tentunya sama-sama kita ketahui, kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja kita berada, untuk saat ini telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Sahabat Jalan Surga dan saudaraku semuanya dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah sesuai dengan topik tema kita di thumbnail kita dan di judul kita, bulan penuh berkah berbagi. Ya, memang betul pada faktanya. Insya Allah pada kesempatan khusus edisi pada video yang ini, insya Allah sudah Abah Gusli niatkan akan berbagi sedikit rezeki kepada seluruh saudara-saudaraku, tapi nanti akan Gusli seleksi, ya, akan Gusli seleksi bagi untuk saudara-saudaraku yang beruntung hanya untuk 100 orang saja yang akan Gusli transferkan. Dananya bisa melalui nanti nomor rekening bank, bisa juga melalui ke nomor aplikasi Dana. Silahkan saja ditulis nanti, siapapun yang mendengarkan, yang menyimak audio dan video ini, tuliskan Qabiltu dan kemudian tuliskan nomor rekeningnya, nama banknya, dan nama pemilik nomor rekeningnya. Itu kalau via bank, ya. Kalau via nomor Dana, aplikasi Dana, silahkan tulis nama dan nomor dananya. Nah, insya Allah dari seluruh yang ada di kolom komentar ini nanti akan Gusli pilih sekitar kurang lebih 100 orang. Itu langsung Abah akan transferkan ke nomor rekening atau nomor Dana yang sudah dicantumkan di kolom komentar, ya saudara-saudaraku. Namun begitu, ada satu catatan yang wajib saudara-saudara ketahui. Ya, di sini Gusli pengen melihat sampai di mana kontribusinya saudara-saudaraku ikut membangun bersama channel Jalan Surga ini supaya agar semakin bertumbuh, semakin besar, dengan cara menekan tombol subscribe, membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, memberikan like dan komentar yang positif, ya, itu diantaranya. Dan satu lagi catatan terpenting untuk saudaraku, jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Uang yang akan Gusli transferkan ini ke nomor rekening atau nomor Dana saudaraku yang sudah menuliskan di kolom komentar ini, dengan satu catatan, jika, ya, ini perlu saya garis bawahi, jika video ini tembus hingga 1 juta viewer atau 1 juta ditonton hingga sampai pada tanggal 15 Juni tahun 2023, artinya masih bulan depan, ya. Ini artinya durasinya 1 bulan. Jika video ini viewernya tembus sampai di angka 1 juta, maka langsung pada hari itu juga 100 orang akan saya acak secara random, kemudian itulah yang berhak menerima transferan berupa rezeki uang langsung dari Gusli, ya. Ini sudah saya niatkan untuk beribadah, untuk bersedekah, saudaraku. Mohon diterima, jangan dinilai besar atau kecilnya,
Tapi satu hal yang wajib kita syukuri adalah ini suatu rezeki dari Allah dan wajib disyukuri. Karena apa? Jika engkau pandai mensyukuri nikmatku, niscaya ku tambah. Amin. Jadi itu ya saudaraku ya. Jadi kalau bicara 1 juta viewer, waduh, ini lama dong kalau begini. Sebetulnya mudah saudaraku. Kuncinya begini. Bayangkan saja kalau satu orang setelah menonton video ini supaya cepat tembus ke 1 juta, bisa saja 1 minggu bahkan 1 hari bisa tembus 1 juta. Bayangkan saja kalau saudaraku yang saat ini menyimak dan menonton video ini, membagikan video ini ke link sosial media manapun sebanyak-banyaknya. Boleh di WhatsApp, boleh di Facebook, di Instagram, Line, Imo dan sebagainya. Artinya kalau hari ini saja kita share ke 100 orang, Allahu a'lam ya, insya Allah mungkin minimal 50%, minimal 30%, 25% itu akan dibuka oleh mereka dan mereka akan menonton. Bayangkan saja kalau penontonnya saat ini yang melihat atau menonton video ini nilainya 1000 orang. Nah, 1000 orang ini membawa 100 orang saja ya. Ini hari ini 100.000 orang berarti. Nah besok diulangi lagi dari 100.000 membawa 100 orang lagi. Sudah berapa jumlahnya? Artinya angka nominal viewer 1 juta itu tidak akan lama. Makanya dengan cara seperti itu silahkan supaya cepat mencapai pada tujuan, dan itu sebelum tanggal 15 Juni tahun 2023. Kalau sekarang kan bulan Mei. Nah artinya bulan depan bulan Juni. Itu jika sebelum tanggal 15 Juni sudah mencapai 1 juta viewer, nah itu artinya langsung Gusli serahkan kepada yang berhak atau yang menerimanya kepada 100 orang yang beruntung ya. Alhamdulillah bertepatan dengan hari ini adalah hari yang sangat istimewa, yang sangat spesial bagi seorang Gusli, karena ini adalah hari Jumat yang insya Allah penuh barokah dalam kehidupan kita semuanya. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga dari video ini akhirnya bisa menjadikan suatu berkah untuk kita semuanya di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini tema yang kita bahas adalah tentang bagaimana caranya mengubah kehidupan kita yang tadinya dari biasa saja hingga menjadi manusia yang luar biasa. Nah tentunya ini menjadikan suatu rasa penasaran yang sangat luar biasa ya untuk saudaraku. Tapi nggak perlu juga dicemaskan atau tidak harus penasaran, karena nanti wah ini pasti amalannya ini deh, susah deh, nanti membacanya jam sekian deh. Tidak, insya Allah tidak ya. Di sini Abah Gusli pada kesempatan kali ini mungkin berbeda metodenya dengan video-video sebelumnya, yang dimana di sini adalah secara natural atau secara alami, yang ini tidak perlu harus melakukan tirakat khusus, harus dengan berpuasa, sholat hajat dahulu dan sebagainya. Di sini Abah hanya akan bagaimana cara membangun mindset kita dari hal negatif menjadi positif, agar apa? Agar kehidupan kita kedepannya menjadi lebih baik. Tentu sudah menjadi bukan rahasia yang ini lagi ya. Kalau saat ini kita itu berharap ekonomi saya yang lemah supaya lebih besar. Saya punya usaha supaya sukses. Saya punya dagangan supaya laris. Kalau bahasa kasarnya sekarang saya miskin, saya ingin menjadi orang yang kaya raya, kemudian bisa berbuat baik kepada sesama ya. Itu tentunya harapan kita semuanya. Apakah bisa Gus? Jawabannya bisa. Apa yang tidak menurut akal manusia, kalau Allah berkehendak kun fayakun, terjadilah dia. Nah itu ya. Memang tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai manusia ya memang harus jujur. Kenapa ya hidup saya kok begini-begini saja? Kok tidak ada perkembangan? Mau beli ini susah, pengen punya itu nggak bisa, pengen punya ini nggak bisa. Bahkan malah terlilit hutang. Ya artinya hidup kita selalu di bawah garis kemiskinan. Makanya tolong simak video dan audio ini hingga selesai. Jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong, jangan dilompat-lompat. Sambil santai, mungkin sambil menikmati kopi atau teh, sambil nonton TV, di play saja, dengarkan saja. Tapi jangan hanya didengarkan saja. Artinya apa nanti yang Gusli sampaikan ini jadikan acuan atau pedoman supaya apa yang sudah saudaraku dapatkan ini tidak mubazir atau sia-sia dan bisa bermanfaat ya.
Kenapa? Karena mempraktekannya sangat mudah, karena ini identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan tiap hari kerjanya ngeluh aja. Udah sholat, udah ibadah, udah sedekah, tapi hidup gua masih kayak gini terus. Nah, itu kan versi kita. Nah, disinilah Gus Dur akan memberikan kuncinya, ya. Artinya, jika saat ini saudaraku sedang mengalami masalah, di sini Gus Dur akan memberikan solusi. Perkara itu mau dilaksanakan atau tidak, ya monggo. Sah-sah saja, itu hak saudaraku semuanya. Tapi satu pertanyaannya, mau tidak saudaraku untuk berubah, sekarang miskin, pengen menjadi kaya, dari yang tadinya rezeki seret, akhirnya menjadi lancar dan sukses dunia wal akhirat? Tentu jawabannya yes atau ya. Kalau iya, mari dengar dan simak video dan audio ini hingga selesai. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, sehat walafiat, rezeki lancar, mengalir deras tak terduga dari segala penjuru, hidup berkelimpahan, bahagia dunia wal akhirat. Di sini Abah akan memberikan satu wejangan atau satu dalam prinsip hidup. Semoga ini bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Di sini ada 10 poin yang harus saudara-saudara kuasai. Ya, 10 poin dan cukup praktekkan selama 10 hari saja. Jika tidak berhasil, silahkan caci maki saya, nggak apa-apa ya. Tapi ingat, kalau memang benar-benar satu pun tidak ada yang dilanggar dan tidak berhasil, boleh caci maki saya. Dan alhamdulillah saya rasa, insya Allah ini 10 poin ini jika sudah terapkan dan benar-benar dilakukan secara istiqomah, lihatlah nanti ada keajaiban, ada pertolongan apa dari Allah yang akan menolong saudaraku semuanya. Yang pertama, biasakan mulai detik ini, katakan pada diri sendiri. Kepada diri siapa Gus? Diriku sendiri, diri saudaraku sendiri. Katakan pada diriku sendiri untuk stop dari marah. Artinya apa? Mulai hari ini jangan suka marah ya. Walaupun faktanya bikin kesel, bikin jengkel, bikin emosi, sudahlah. Hentikan itu. Ya di sini yang Gus Dur bahas bukan dasarnya, bukan permasalahannya, tapi adalah solusinya. Kembali ke poin awal tadi. Pengen nggak? Pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, bahagia, rumah tangga tentram, bahagia, bisnis sukses, bisa pergi umroh, haji, memiliki segala harta kaya dunia ini. Nah, itu jawabannya. Ini baru satu ya. Nomor satu, jangan marah. Artinya ya jangan marah itu, jangan hanya masalah kecil dibesar-besarkan, jadi berantem, jadi ribut, jadi emosi, jangan. Jadi harus diubah Gus. Iya. Berjanjilah dalam dirimu, dalam hatimu, dalam hidupmu, mulai detik ini saya tidak akan marah-marah lagi. Di saat rasa hawa amarah, emosimu itu datang, ganti dengan ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu akan lebih baik saudaraku ya. Pahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, mulai hari ini juga katakan dan berjanjilah kepada diriku sendiri, pada dirimu sendiri, untuk tidak pernah membenci kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Jadi artinya di sini kuncinya jangan membenci. Walaupun faktanya, kenyataannya kita tidak suka, tidak senang dengan hal yang kita lihat itu, kita tidak suka dengan yang kita dengar itu. Jangan tunjukkan kebencianmu, apalagi secara lisan. Di batin saja jangan, di pikiranmu jangan. Sudahlah. Walaupun perbuatan itu maksiat, perbuatan itu haram, perbuatan itu nista, kamu difitnah, dihina, dicaci maki, direndahkan, ikhlaskan saja. Kalau tadi jangan marah, kuncinya dengan cara menjawabnya perbanyak istighfar. Nah sekarang jangan membenci ya. Mau sehina apapun dia menghina kita, merendahkan kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, merendahkan kita ya. Jadi jangan dibenci, tapi kuncinya jawablah di dalam hati atau ucapkan dalam hatimu, alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang kedua, jangan pernah membenci siapapun, dalam kondisi apapun dan dimanapun ya. Jangan suka membenci, buang rasa bencimu agar hatimu selalu hidup dalam bahagia ya. Bisa jadi apa? Orang yang membencimu, menggunjingkanmu, memfitnahmu, mengolok-olokmu, merendahkanmu,
setiap menit, setiap jam selalu membicarakan itu, yang membuat dia letih atau capek dengan sendirinya. Tapi kamu akan lebih santai di saat orang sedang berkoar-koar, kecapean membicarakan kamu. Nikmati saja hidupmu. Ambil rokok atau kopi sambil tiduran, akhirnya tertidur lelap. Bagi yang perempuan, sambil nonton TV, sambil nyanyi-nyanyi, sambil wirid, zikir, atau sholawat, tertidurlah kamu. Jadi artinya kamu yang dibenci tertidur dengan sangat santai dan enjoy, sementara orang yang membenci akan tersiksa dengan rasa bencinya itu sendiri. Ya, seperti itu kuncinya ya. Yang kedua, terus yang ketiga, hindari fitnah. Artinya, biarkan orang memfitnah kita, biarkan orang menggunjingkan kita, membicarakan aib kita dan sebagainya. Abaikan. Jadi kuncinya di sini yang nomor 3, saudaraku, cukup diam. Walaupun kalian melihat, kalian mendengar, kalian mengetahui, apalagi yang fakta realitinya belum jelas, jangan disampaikan kepada siapapun. Jangan membuat fitnah. Ini lebih kejam. Memang betul kata peribahasa bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Karena fitnah itu akan menyakitkan secara fisik, secara moral, secara lahir dan batin. Itu bahaya. Lebih baik orang dibunuh sekaligus, habis urusan. Kalau difitnah, seumur hidup dia akan dipermalukan. Dan salah satu di antara hal yang paling sangat dibenci dan tidak suka oleh Allah itu adalah sebuah bentuk tindakan fitnah, ya. Jadi mulai dari hari ini katakan untuk tidak membuat fitnah kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun, ya. Itu nomor 3. Nomor 4, mulai hari ini siapkanlah diri Anda untuk menjadi jiwa yang smart, strong, flawless, smile, selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Jangan sedih atau murung, ya. Ingat itu nomor 4. Jangan sedih atau murung, walaupun pada hakikatnya kita memang benar-benar saat ini dalam keadaan terburuk, berduka, sedih dan sebagainya. Sudahlah, lupakan itu. Apakah dengan kesedihanmu akan bisa menyelesaikan masalahmu? Jawabannya no, jelas tidak. Karena kesedihan itu akan hanya bisa diubah, akan bisa disembuhkan dengan cara mengubah mindset. Cari kesibukan, ya. Cari kesibukan yang kira-kira bisa membahagiakan hati kita. Coba bawa keluar dari rumah, ajak suami atau istri atau anaknya. Apapun bisa kita lihat di luar, lihat saja. Turuti kata hati. Mau makan apa? Makan. Mau main kemana? Main. Jangan rasa kesedihanmu itu kamu kurung sendiri, murung di dalam kamar dan sebagainya. Sedih karena hutangnya banyak, sedih karena nggak punya uang, sedih karena sakit, sedih nggak punya apa-apa. Sudahlah, kita harus sadar, saudaraku, lahir ke dunia ini pun kita nggak punya apa-apa. Kenapa sih harus sedih? Terus pulang nanti ke akhirat, jika Allah telah berkehendak mengambil roh dari jasad kita ini, kita meninggal dunia, ada nggak yang mau kita bawa? Jawabannya no. Sudahlah, nikmati saja hidupmu yang ada. Jangan sedih terlalu berlarut. Gak ada gunanya tetesan air matamu jatuh ke bumi secara sia-sia. Jatuhkan air matamu, tetesan air matamu itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada Allah. Bukan untuk menangisi kesedihanmu, bukan untuk meratapi hidupmu, ya. Jadi itu yang nomor 4, jangan sedih atau murung. Itu adalah pantangan terberat. Kalau itu selalu ada dalam rumah tanggamu, sudah saya pastikan rezekimu pasti sulit, pasti seret, usahamu gak lancar, rumah tangga berantakan, hawanya uring-uringan saja. Itu kuncinya sudah tahu, saudaraku, ya. Kemudian yang kelima, jangan mengungkit, ya. Nah, ini yang menarik, jangan ngungkit. Jangan ngungkit itu contohnya bagaimana, ga? Ya contohnya kita memberikan sesuatu apapun kepada siapapun, dimanapun dan berapapun, itu selalu masih kita sebutkan. Tadi saya ngasih si A sekian, saya ngasih si B sekian, tapi dasar nggak tahu diri. Untung aja saya bantu, kalau nggak mati. Nah, ini bahasanya. Sekarang udah sukses, sudah kaya, lupa dulu saya bantu dia setengah mati, diungkit lagi. Dan masih banyak berbagai cara, kata-kata ungkitan itu yang sering kita ucapkan.
Jadi artinya saudaraku, mulai hari ini untuk stop mengatakan ungkitan itu. Jangan mengungkit, baik dalam bentuk apapun itu, mau uang, mau harta, mau benda, mau kasih sayang, mau jasa. Jika kita sudah pernah melakukan atau menolong perbuatan apapun itu, jangan sekali-kali diucapkan. Nah, inilah diantaranya yang sebetulnya menjadi faktor penghalang rezekimu, ya. Itu dipahami. Sudah, lupakan saja. Lupakan saja apa yang menjadi kebaikanmu, lupakan saja apa yang sudah menjadi pemberianmu, dan nanti di akhir akan diingatkan di surga nanti. Begitu caranya. Ini loh hasil kebaikanmu. Silahkan masuk ke pintu surga. Ya, begitu. Kemudian yang keenam, kalau nggak mau miskin, kalau hidupnya pengen berubah, ya jangan mau jadi miskin. Nah, ini gimana sih Gus, kok aneh? Iya, aneh. Bagi saya nggak aneh. Kalau mau miskin ya jangan mau hidup jadi orang miskin. Artinya apa? Ya jangan diucapkan. Nah, ya. Karena kebiasaan gini. Ya kamu seorang kaya, saya mau orang miskin. Nah, itu sebetulnya saudaraku. Mindset seperti itu tinggalkan mulai sekarang. Jangan gunakan hidup itu menggunakan kata miskin. Kalau itu kamu ucapkan, sama saja dengan Subhanallah, sekali Maha Suci Allah. Coba ulangi lagi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ulangi lagi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Sekarang ulangi secara terus-menerus. Subhanallah, 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 Subhanallah. Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Jadilah wirid atau zikir, ya. Nah kemudian, kalau kamu ngomong miskin sekali, 2 kali miskin lagi yang ketiga kalinya, itu sering kamu ucapkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu coba sekarang ucapkan berulang-ulang. Saya miskin, saya miskin, saya miskin, saya miskin, saya miskin. Jadi wirid atau zikir? Itulah sebetulnya memiskinkan dirimu sendiri. Mendoakan dirimu sendiri, mewiridkan dirimu sendiri untuk menjadi orang miskin. Nah, artinya mulai dari hari ini saudaraku, jangan pernah mengatakan miskin. Itu sering loh. Saya mah orang nggak mampu, kamu mah orang kaya. Ya bedalah, kita kan orang miskin, situ kan orang kaya. Ingat, apa yang menjadi ucapanmu, itulah akan terwujud. Apa yang engkau prasangkakan, itulah akan terjadi. Hati-hati dengan lidahmu sendiri. Ya, jangan pernah lagi mulai detik ini katakan tidak dengan yang namanya miskin. Ya. Mudah kan? Nggak perlu puasa, nggak perlu tirakat, ya. Pahami itu. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah mulai detik ini saudaraku menyebutkan kata hutang. Ya. Walaupun pada faktanya, pada kenyataannya kita semuanya munafik kalau manusia satu pun tidak punya hutang. Ya hutang itu bukan dalam bentuk arti hanya hutang uang saja, hutang uang, hutang harta benda, ya, hutang dalam bentuk makanan, dalam bentuk jasa, dalam bentuk balas budi. Nah, jangan sampai terkecuali untuk saudaraku saat ini sedang terlilit hutang, mau 100 ribu, 100 juta, 100 miliar, 100 triliun. Mau uangnya yang disebutkan mau ratusan juta, mau ratusan miliar, mau 500 juta, mau 500 miliar. Jangan sekali-kali sebutkan namanya hutang. Ya. Mindsetnya dirubah, karena manusia begini, bangun tidur, ya Allah pusing aku mikir hutang ini, gimana ya Pak utang kita. Nanti ngobrol sama teman juga gitu, pening aku bro, kenapa? Hutangku katanya. Nah, ingat saudaraku, selama dalam lidahmu, selama dalam ucapanmu masih ada kata-kata hutang, maka ya percayalah, semakin sulit kalian akan keluar dari hutang itu sendiri, dan semakin terjerat kalian dalam dunia hutang piutang itu. Nah itu kata kuncinya. Karena utang itu adalah kata sebagiannya kata negatif, ubah menjadi positif. Cara mengubahnya gimana? Jangan lagi menggunakan kata hutang, tapi gunakan kata amanah. Nah kalau ngobrol sama suami atau istri boleh, bunda atau ayah bagaimana ya, amanah kita ini masih 500 juta, yuk cari solusi. Jadi kata hutang itu dirubah menjadi amanah. Untuk saat ini lupakan hutangmu, nggak usah diingat-ingat.
Wah, ini pelajaran sesat atau salah, Gus? Bukan. Kalau setiap hari kamu hanya meratapi, merenungi hutangmu, sekarang pertanyaannya, kapan kamu membayar? Sedangkan bayar pakai uang. Tidak ada uang, hanya kamu renungi, kamu ratapi, kira terbayar tidak? Jawabannya jelas no atau tidak. Nah, jadi artinya mulai sekarang bangunlah mindsetmu untuk melupakan hutang, tapi ingatlah uang. Bagaimana caranya? Ingat saja uang, perbanyak bersyukur kepada Allah, ucapan kata yang positif. Buang kata hutang, lupakan sesaat hutang. Jika sudah ada uang, hutang pasti terbayar. Untuk menciptakan uang, inilah diantaranya dari 1 sampai nomor 10 nanti. Inilah faktor penyebab penyumbatnya rezeki kalian itu sendiri. Ya. Jadi jangan lagi sebutkan hutang, tapi perbanyak bersyukur. Fokuslah kepada uang. Jika kita sudah berfokus kepada uang, sering mengucapkan bersyukur kepada Allah dengan wujud yang nyata, dengan ucapannya nyata, terima kasih ya Allah, hari ini engkau telah berikan aku uang 100 juta. Terima kasih ya Allah, hari ini hidupku penuh dengan berkelebihan rezeki. Terima kasih telah engkau berikan aku uang 1 miliar, duit 5 miliar, uang 500 juta, dan sebagainya, sebutkan saja. Ya itulah nantinya yang akan terjadi pada ucapanmu itu sendiri. Karena ucapan itu adalah diantara sebagian doa. Tapi ya tidak mungkin serta-merta akan jatuh langsung dari langit seperti itu. Artinya rezeki itu datangnya bisa saja secara tidak terduga dari arah manapun yang Allah kehendaki, dengan jalan apapun yang Allah mau. Begitu banyak kemudahan dan keajaiban pertolongan dari Allah nanti yang datang, akhirnya akan mendatangkan pundi-pundi uang atau pundi rupiah tadi, mau berapa ratus juta, mau berapa miliar, akhirnya bisa mencukupi untuk membayar hutangmu. Nah, lupakan dulu hutang, ingatlah uang. Tarik energi uangnya, caranya begitu ya. Nah, seperti itu. Jangan sebut hutang. Nomor 7 ya. Nomor 8, jangan pernah untuk menyebutkan kata-kata sial, apes, celaka. Nah, ini yang menarik. Dikit-dikit, aduh apes saya deh, aduh sial hidup, aduh celaka kalau kayak gini. Kembali lagi sama seperti tadi, hutang, wirid aja hutang tiap hari, ya nggak akan selesai. Sekarang kamu sebut sial, celaka, sial, celaka, sial, celaka, sial, celaka. Oke, dalam satu hari ini aja 5 kali, sial, 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 sial. Besoknya malam diucapkan lagi, sial, 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 sial. Digabungkan, akhirnya wirid kita, sial, 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 sial. Kesialan itulah yang akan kalian rasakan sendiri. Na'udzubillah min. Jadi artinya jangan sampai terjadi. Ubah mindset, jangan pernah untuk mengatakan atau menyebutkan kata sial, celaka, apes. Itu adalah di antara sebagian kata negatif. Itu otak kiri kita yang berbicara. Tepis jauh-jauh cara berpikir pandangan negatif, ubah dengan otak kanan untuk menjadi hal yang positif. Jadikan hari-harimu penuh dengan keberuntungan, bersyukur agar berkelimpahan, agar penuh dengan keberkahan. Hilangkan negatifmu, timbulkan atau kedepankan positifmu ya. Yang 9, mulai hari ini ingat-ingat dan lebih teliti, lebih waspada, lebih cermat. Jangan pernah untuk memakan makanan yang sifatnya dari uang haram. Itu dulu. Kalau ini sudah termakan dan ini kan menjadi darah daging kita, inilah yang akan menimbulkan diantaranya kesialan dalam hidup kita, sertnya rezeki kita. Kita menjadi hamba Allah akhirnya apa? Yang tidak amanah, yang menjadikan moral kita menjadi bejat, menjadikan kehidupan kita selalu dalam kesialan, tidak dalam keberkahan. Karena apa? Apapun yang kita makan itu akan terbentuk menjadi sebuah darah dan daging. Kalau asalnya itu dari uang haram, ya sudah. Inilah bentuk kecelakaan awalnya. Uang haram itu dari mana asalnya, Gus? Korupsi, menipu, mencuri, berbohong, mengambil hak orang yang bukan haknya, dengan menghalalkan segala cara. Cermati mulai detik ini apakah yang kalian makan itu benar-benar uang halal dari jerih payahmu sendiri. Kalau bukan, katakan no dan goodbye, selamat tinggal. Ya, hindari itu. Kemudian untuk yang terakhir yang 10,
Jangan pernah untuk mengeluh mulai detik ini juga. Katakan kepada diriku, aku adalah manusia yang sempurna, yang penuh dengan kenikmatan, dengan keberkahan dari Tuhanku. Ya Allah, terima kasih atas segala anugerah dan karunia-Mu telah Kau berikan kepadaku. Ucapkan itu setiap dari pagi, siang, malam, sore, hari. Sebanyak mungkin ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan Sang Penciptamu. Ya, perbanyak ucapan terima kasih ya Allah. Hari ini hariku penuh dengan berkelimpahan rezeki. Telah Kau berikan aku begitu banyak kenikmatan dalam hidupku ini ya Allah. Ucapkan. Jadi jangan pernah lagi untuk mengucapkan dengan kata-kata keluhan. Aduh bagaimana ini, aduh harus gimana, aduh harus kemana dan sebagainya. Bagaimana, apa, berapa, lupakan itu. Jadi ubah mindsetmu dari sekarang, dari mengeluh itu untuk menjadi jiwa yang pandai bersyukur, ya. Bersyukur saja. Walaupun faktanya saat ini saudaraku sedang mengalami musibah, halangan, rintangan, cobaan yang begitu berat dan silih berganti. Gak usah ngeluh, aduh kok begini ya, aduh kok begitu ya, jangan. Ucapkan saja alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri saja. Karena apa? Bisa jadi sebetulnya dibalik semuanya ini, jika kalian sedang diberikan ujian yang memang tiada hentinya, kesedihan yang tiada hentinya, perasaan yang sangat menyiksanya luar biasa, itu diantaranya tanda-tandanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat harkat, martabat dan derajatmu. Pahami itu. Bersyukur saja. Dengan begitu kita diberikan peringatan. Daripada kita diberikan azab di akhirat, lebih baik kita diberikan teguran, warning di dunia ini. Dengan begitu kita bisa berbenah, bisa memperbaiki diri. Ini kenapa bisa jadi begini? Oh ternyata salahnya di sini, benahi. Oh kemarin gara-gara ini, jangan dilakukan lagi. Setelah berbenah nanti tunggu dalam beberapa hari berikut. Itu biasanya akan ada pertolongan dari Allah, akan ditujukan bukti kebesaran Allah bahwa sebenarnya Allah itu akan mengangkat derajat seorang hambanya itu dengan melalui cara yang tidak kita ketahui. Tapi inilah diantara tanda-tanda atau caranya. Jadi jangan pernah untuk mengeluh, tapi perbanyak bersyukur ya. Baiklah saudaraku, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Itulah diantaranya 10 larangan yang jangan sampai diulangi lagi. Atau mulai hari ini coba saudara-saudara praktekkan. Dari 10 pantangan ini selama 10 hari. Artinya istiqomah saudaraku ya. Itu perlu diingat baik-baik. Inilah diantaranya yang mempersulit jodoh kita, rezeki kita, kesehatan kita, kesuksesan kita. Inilah sandungan-sandungan yang selama ini secara tidak langsung saudara tidak menyadarinya ya. Dan sebelum kita lanjutkan untuk yang berikutnya, ini perlu gue sampaikan kembali kepada saudaraku semuanya tentang tema di awal tadi, bulan penuh berkah berbagi ya. Jadi kita tunggu 1 juta viewsnya. Setelah nanti itu tembus 1 juta penonton, akan saya bagikan kepada 100 penerima bagi saudara beruntung. Dengan satu catatan, tonton video ini hingga selesai, tulis di kolom komentar hobiku, nomor rekening, nama bank dan nama pemilik nomor rekeningnya. Kalau nggak punya nomor rekening bank, bisa dengan menggunakan nomor Dana, aplikasi Dana ya, dituliskan saja di situ. Jangan lupa secara wajib diantara lainnya adalah menekan tombol subscribe ya. Silahkan di subscribe, like, berikan komentar supaya cepat tembus ke angka 1 juta penonton ya. Itu saya kembalikan ke saudara semuanya. Semakin banyak kita bagikan video ini ke yang lain, pasti nanti direkomendasikan, ditonton dan kemudian dilihat banyak orang. Dengan begitu tidak akan lama tembus 1 juta. Dan bagi 100 orang yang beruntung yang sudah saya janjikan, insya Allah nanti akan saya random, akan saya acak, Gus Li akan berbagi sedikit rezeki untuk berbagi kepada seluruh saudara-saudaraku ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati oleh Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Jadi itulah 10 di antara pantangan-pantangan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kedepannya mulai sekarang, mari coba praktekkan itu selama 10 hari berturut-turut, diawali dengan berpuasa. Berpuasa apa, Bah? Puasanya bukan puasa mutih atau puasa
seperti puasa umumnya di bulan suci bulan Ramadan ya. Artinya puasanya di sini adalah puasa lisan. Puasa lisan itu untuk berhenti membicarakan bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang tidak bagus. Ya, ubah kata-kata negatif tadi untuk menjadi bahasa-bahasa yang positif atau yang lebih baik atau lebih bagus dari hari ini biasanya. Kemudian perbanyak bersyukur ya kepada Allah tentunya atas segala nikmat karunia dari rezekinya. Bersyukur saja niscaya. Jika engkau pandai mensyukuri nikmatku niscaya akan kutambah. Itu janji Allah. Yang kedua ya. Kemudian jangan juga pernah untuk meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktunya. Jangan bolong-bolong. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Itu akan lebih bagus saudaraku ya. Jangan ditinggalkan. Perbanyaklah ucapan kata-kata yang positif yang bisa lebih baik ke depannya supaya bisa membangun diri kita, rumah tangga kita, kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian jika ada rezeki seperti yang sudah Gusti ajarkan, silakan boleh ditonton di video-video yang lainnya di channel Jalan Surga ini. Perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan ukuran nilainya tertentu. Kalau dalam sifatnya sedekah umum berbagi kebaikan itu monggo, sah-sah saja berapapun nilainya. Kepada siapapun yang berhak menerimanya saudaraku lebih tahu. Berikan saja apa yang kalian miliki, semampu kalian berbagilah kepada sama hamba Allah di luar sana. Ya, insya Allah akan menjadi keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak harus kita serta-merta meminta balasan dari Allah harus begini. Kalau saya sedekah begini nanti kan dibalas begini. Kalau saya ikhlaskan ini nanti kan diganti begini. Sudah, lupakan saja. Karena apa? Karena kita diciptakan di dunia ini hanya untuk selain tidak lebih dan tidak bukan, selain hanya beribadah kepada Allah. Tapi tidak perlu rezeki, perlu. Tapi ingatlah, rezeki itu sudah ada yang membagi, sudah ada yang mengatur. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jalankan saja syariatnya kita. Yang sebagai pengusaha ya silahkan jalankan usahanya. Yang berdagang jalankanlah dagangannya. Yang sebagai PNS bekerjalah seperti biasa. Dan sebagainya. Tentunya kita sebagai manusia ini profesinya berbeda-beda. Nikmati saja prosesnya. Ya, nggak usah protes. Niatkan semuanya dilakukan tuh lillahi ta'ala hanya kepada Allah. Ubah mindsetmu dari sekarang. Jangan lagi menggunakan kata ikhlas. Kok nggak boleh ikhlas, Bos? Boleh. Tapi kan lebih baik, kalau ada yang lebih baik, kenapa harus ikhlas? Ikhlas itu artinya kita memberi tapi masih mengharapkan suatu imbalan. Biarlah, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, nanti terus dibalas sama Allah. Biarin lah, gue ikhlasin aja, bawa aja sana, kabur, duit aku nggak apa-apa, nanti diganti sama Allah kok. Nah itu artinya masih berharap. Jadi sekarang kalau masih jiwa ikhlas, belajar untuk menaikkan levelnya. Ya. Dari ikhlas diubah supaya menjadi lebih baik. Diubah ke level yang lebih tinggi, yaitu mukhlas. Mukhlas itu adalah level yang sudah di atas ikhlas. Kalau ikhlas itu memberi dengan masih berharap, tapi kalau sudah mukhlas itu sudah jiwa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Jangankan beribadah, mau dapat amal atau mau enggak terserah. Mau bekerja mau dapat gaji atau enggak terserah. Mau berbuat baik mau dinilai orang jelek atau baik terserah. Artinya apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau semuanya sudah kita serahkan kepada Allah, Allah akan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, begitu caranya. Kalau kita sudah bisa menggunakan metode mukhlas ini, maka akan timbul ikhlas seikhlas-ikhlasnya tanpa pernah mengenang, tanpa pernah mengukir, dan tanpa pernah menyebutkan, dan tanpa pernah berharap. Serahkan semuanya hanya kepada Allah hingga kita menjadi jiwa yang mukhlasin. Ya, itu perlu dipahami. Jika kita sudah bisa menjadi jiwa yang mukhlas, bekerja tanpa berharap apapun, beribadah tanpa berharap apapun, apapun yang kita lakukan semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Walaupun dalam hati kita berharap, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dipikirkan. Lakukan saja syariatnya, laksanakan saja kewajiban kita, kerjakan saja, nikmati saja prosesnya. Biarlah nanti alam yang menjawab, biarlah Allah yang menentukan. Amin. Itu caranya. Jika kita sudah menjadi jiwa yang mukhlasin, maka disitulah nanti saudaraku, pada saatnya, nanti endingnya, pada akhirnya
akan ada yang namanya kun fayakun di ujung lidahmu. Apa yang kamu ucapkan itulah akan jadi nyata. Apa yang kamu ucapkan itulah yang akan terwujud. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dan kaum muslimin Allah dimanapun saja berada. Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sedikit Gusti sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun saja berada. Jika ada salah dalam penyampaian, dalam salah ucap, dalam perkataan, kita sama-sama tahu sebagai manusia kita tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Dan tak lupa juga gue ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh saudara-saudaraku semuanya sudah menyimak dan menonton video ini hingga selesai. Terutama kepada para subscriber yang sudah membantu membesarkan membangun jalan-jalan surga ini, yang sudah menekan tombol subscribe, yang sudah memberikan like, komentar dan membagikan video ini. Abah Gus ucapkan terima kasih besar-besarnya. Semoga bisa menjadikan amal pahala untuk saudaraku semuanya dan keberkahan dalam dunia di kehidupan dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih sekali lagi mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu menyimak video ini selesai. Di akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.